Pemerintah meminta DPR untuk segera membahas RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP. RUU yang masuk program legislasi nasional prioritas 2021 ini membahas beberapa hal terkait pungutan pajak. Di antaranya adalah kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, hingga pajak karbon. Selain itu, RUU KUP juga akan mengatur perihal pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebelumnya, kebijakan tax amnesty tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Implementasi kebijakan ini adalah rekonsiliasi antara wajib pajak dan pemerintah. Pada Juli 2016, pemerintah mengantongi data deklarasi harta senilai Rp4.884,2 triliun yang Rp1.036,7 triliun berasal dari luar negeri. Dari sisi tingkat partisipasi, jumlah wajib pajak yang ikut pengampunan pajak kurang 973.426 orang. Realisasi uang tebusan sebesar Rp114,5 triliun, kurang dari ekspektasi pemerintah, senilai Rp165 triliun. Selain pengampunan pajak, perihal pajak karbon juga menjadi perhatian. Pasalnya, pemerintah berencana mengenakan pajak karbon kepada wajib pajak orang pribadi dan badan atas emisi karbon. Besaran tarif minimal Rp75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Subjek pajak karbon adalah orang atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Ekonom Bahana Sekuritas Raden Rami Ramdana, Satria Sambijantoro, dan Dwi Wulan dalam laporannya menyampaikan potensi penerimaan pajak karbon pada tahun pertama implementasi sekitar Rp29 triliun hingga Rp57 triliun atau 0,2 hingga 0,3% dari PDB. Dengan demikian, potensi pendapatan tarif pajak karbon akan lebih besar dibandingkan dengan pajak perusahaan digital. Kebijakan tersebut juga dinilai memiliki beberapa dampak positif, yaitu pengurangan emisi karbon. Di sisi lain, kebijakan ini akan memberikan dampak negatif bagi rumah tangga dalam bentuk harga energi. Meski kebijakan pajak akan direformasi, tetapi Ditjen Pajak bakal tetap di bawah wewenang Kemenkeu. Akan tetapi, RUU KUP memasukkan tambahan wewenang kepada Ditjen Pajak. Salah satunya memberikan atau meminta bantuan penagihan pajak ke negara maupun yurisdiksi mitra. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa reformasi perpajakan cocok digabungkan dengan konsolidasi fiskal. Reformasi perpajakan tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Contohnya, itu memang terjadi sekarang di G20. Ada pembahasan bagaimana cara pemajakan yang semakin konsisten antar negara, baik pilar 1 maupun pilar 2, jelasnya. Febrio menuturkan bahwa revisi Undang-Undang KUP merupakan bagian dari proses reformasi perpajakan. Harapannya, konsolidasi fiskal semakin kuat, tidak hanya untuk waktu yang pendek, tapi jangka panjang.